Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis ya hasil atau output dari pengolahan terkait dengan SEM ya untuk materi yang sebelumnya ya. Jadi masih ada kaitannya dengan materi yang part 1 dan part 2. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca hasil olahan datanya. Nah, ini untuk gambarannya atau diagramnya seperti ini. Nah, ini untuk tampilannya kalau kalian sudah membuat diagramnya dengan benar, nanti ketika diolah itu akan keluar hasilnya. Nah, dengan melihat ada tanda warna merah di anak panah ke atas, nah kita bisa ngeklik. Nah, di sini akan muncul angka-angkanya ya. Setelah kita hubungkan dengan data, kita olah, baru keluar hasilnya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, kita juga bisa menampilkan dalam bentuk output ya, untuk lembar output secara terpisah, karena kalau hanya melihat dari diagram ini sepertinya akan kesulitan ya, karena banyak angka di diagram ini. Nah, caranya bagaimana? Kita klik view, kemudian pilih text output. Nah, dia akan muncul di lembar kerja atau lembar output tersendiri, jadi tidak gabung dengan lembar kerja dari Amos. Nah, di sini nanti kita bisa lihat ada analisis summary, notes for group, variable summary dan sebagainya. Nah, nanti di sini akan ada beberapa yang akan kita bahas ya, untuk hasilnya seperti apa. Nah, untuk yang pertama kita melihat untuk yang notes for group ya. Silakan nanti bisa dibuka untuk output ya yang namanya notes for group. Nah, di sini digunakan untuk melihat modelnya berupa apa atau bentuknya seperti apa. Nah, di sini the model is recursive ya. Model recursive ini yaitu model yang hanya satu arah ya, bukan reciprocal atau saling mempengaruhi. Nah, bisa dilihat di diagramnya di sini untuk arah panahnya hanya satu arah saja ya, tidak ada yang dua arah yang timbal balik. Itu namanya model rekursif. Nah, di sini ada sample size, berarti jumlah sampelnya ya dari data yang tadi yang kita gabungkan berupa Excel itu ada 170 data. Ya, itu untuk notes for group. Kemudian berikutnya ada notes for model. Nah, ini terkait dengan identifikasi modelnya apa ya. Nah, di sini ada just identified, ada over identified, dan ada under identified. Nah, yang bagus itu yang over identified, yaitu dimana jumlah parameter estimasi itu kurang dari jumlah data varian dan kovarian ya, karena nanti kesimpulannya degree of freedom-nya positif. Nah, kita bisa lihat untuk jumlah parameter estimasi, kita bisa lihat di sini number of distinct parameters to be estimate. Nah, di sini ada sebesar 47 ya, 47. Kemudian kita bandingkan dengan jumlah data varian dan kovarian. Nah, untuk menghitung jumlah data varian dan kovarian sebenarnya ada rumusnya. Kalau nggak pakai rumus juga kita bisa melihat yang ini, number of distinct sample moment sebesar 231. Nah, 231 itu dari mana? Nah, bisa dilihat untuk rumusnya seperti ini.
ya. Nah, jadi kita bandingkan nih antara jumlah parameter estimasi dengan jumlah data varian dan kovarian. Nah, untuk jumlah parameternya sebesar 47, untuk jumlah data varian dan kovariannya 231. Nah, berarti kita lihat apakah masuk identifikasi modelnya just identified, over identified, atau under identified. Nah, bisa dilihat karena jumlah parameternya itu sebesar 47, lebih kecil dari jumlah dari data varian dan kovarian, maka identifikasi modelnya yaitu over identified. Nah, dapat disimbolkan degree of freedom-nya itu positif. Ya, jadi harus positif. Itu untuk notes for model, ya. Berikutnya, nah, ada uji kecocokan model. Ada istilahnya goodness of fit, ya. Jadi uji kecocokan model ini menilai goodness of fit, ya, kecocokan modelnya dari hasil uji full model. Jika indeks yang lain terpenuhi, berarti datanya semakin fit. Nah, bisa dilihat ya di diagram kalian muncul nilai chi-square, probabilitas, degree of freedom, ada GFI, ada AGFI, ada TLI dan RMC. Nah, bisa dilihat di sini ya, pojok sebelah kiri ya. Nah, dan nilai chi-square 208,78 sekian, ada probabilitas, ada DF dan seterusnya. Nah, kita lihat satu persatu, kita analisis satu persatu. Nah, di sini ada cut off value-nya, ada batasannya. Kita lihat untuk chi-square batasannya kecil atau kurang dari T tabel. Nah, dari hasil olahan itu sebesar 208,784. Ini dikatakan kecil ya, nilainya kecil. Kalau enggak, kita sebenarnya harus melihat dari T tabel. Ya, jadi kita bandingkan dengan T tabel. Nah, karena angka di sini masuk kecil, dikatakan fit, modelnya fit atau sesuai atau cocok. Kemudian ada probability atau probabilitas. Nah, nilainya harus di atas 0,05. Nah, hasil analisisnya berapa? 0,102. Nah, berarti dikatakan modelnya fit atau cocok. Berikutnya ada GFI, Goodness of Fit Index. Itu nilainya harus di atas 0,9. Nah, dari hasil pengolahan sebesar 0,902. Dikatakan fit juga. Kemudian AGFI, Adjusted Goodness of Fit Index, nilainya juga harus di atas 0,9. Nah, hasil analisisnya sebesar 0,876. Nah, ini dikatakan marginal fit, berarti mendekati fit ya, karena kalau kita misalnya kita bulatkan ini juga sudah masuk ke angka 0,9, jadi dikatakan marginal fit. Kemudian ada TLI, Tucker-Lewis Index, juga harus di atas 0,9. Nah, ini hasilnya juga fit. Ada root mean square error of approximation, itu kurang dari 0,08. Nah, kita lihat hasilnya 0,028, juga dikatakan fit ya. Jadi dari sekian banyak kecocokan model, nah semuanya mengatakan hasilnya fit atau cocok dengan modelnya. Nah, kemudian ada signifikansi estimasi parameter. Nah, melihatnya dari mana dan yang mana? Kliknya yang estimate, kemudian yang scalars, pilih yang standardized regression weight. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini ya. Nah, bisa dilihat ya, ini ada tanda arah panahnya. Jangan lupa, jangan sampai keliru. Ini dari kiri ke kanan ya. Nah, berarti kalau komitmen profesional itu arahnya ke komitmen organisasi. Jangan sampai keliru, kita mengikuti arah panahnya dari mana ke mana.
Nah, yang akan kita lihat adalah nilai estimate. Nah, nilai estimate ini nanti digunakan untuk pengujian validitas. Nah, uji validitas konstruk atau indikator yaitu mengukur apakah indikator mampu atau tidak merefleksikan dari variabel latennya. Ya, kriteria ya dari convergent validity itu harus di atas 0,7. Ya, itu dianggap validitasnya baik. Tetapi ada juga yang menyebutkan ya, kalau kriteria conversion validity-nya antara 0,5 sampai 0,6 itu masih bisa ditoleransi. Paling baik itu di atas 0,7, tetapi kalau masih kisaran 0,5 sampai 0,6 itu masih bisa ditoleransi. Nah, kita bisa lihat ya, coba kalian lihat ini ya di yang sudah saya kotai merah. Nah, jadi masing-masing indikator itu dengan variabel latennya ya. Jadi nanti diarahkan ya untuk masing-masing komitmen dengan indikator pertanyaannya. Jadi kita tidak menggunakan yang atas ini ya, tapi kita menggunakan yang ini. Komitmen organisasi dengan indikatornya, komitmen profesional dengan indikator-indikatornya, ada berapa jumlah pertanyaan, kemudian kinerja kerja maupun kepuasan kerja ya. Makanya di sini saya memberikan warna kotak merah ya. Kita lihat satu persatu ya, apakah nilainya kita mau menggunakannya 0,7 atau yang di atas 0,5. Nah, kalau kita menggunakan yang di atas 0,5 ya, batas toleransi di sini semuanya di atas 0,5 ya, tidak ada yang nilainya di bawah 0,05. Di sini saya contohkan 0,639, kita bandingkan dengan 0,05. Nah, nilainya lebih besar. Jadi secara keseluruhan dapat dikatakan semua nilai convergent validitanya di atas 0,5 maka dikatakan valid ya. Jadi untuk pertanyaan atau indikator masing-masing variabel latennya dikatakan valid semua. Kemudian nah kita uji reliabilitasnya dulu ya. Jadi karena variabel unobserved itu kan harus melalui indikator pertanyaan, oleh karena itu berarti kita harus wajib menguji dengan validitas maupun reliabilitas. Jadi hampir sama dengan menggunakan SPSS. Nah, untuk uji reliabilitas ada dua cara di sini, mau pakai construct reliability atau mau pakai variant extracted atau AVE. Nah, kalau construct reliability itu batas minimalnya 0,7 atau lebih dari sama dengan 0,7. Sedangkan kalau menggunakan AVE itu batas minimalnya adalah 0,5 atau dikatakan di atas lebih dari sama dengan 0,5. Nah, untuk rumusnya construct reliability yaitu sigma standardized loading dikuadratkan, ini ya dikuadratkan, kemudian dibagi sama-sama sigma standardized loading dikuadratkan, kemudian ditambah sigma errornya di sini ya, measurement error. Ya, di sini bisa dilihat poin 2. Nah, rumusnya ini 1 main standardized loading dikuadratkan. Nah, kalau di sini saya sudah hasilnya sudah secara matang ya, ini hasil perhitungan. Nah, disimpulkan di sini masing-masing untuk komitmen, organisasi, profesional, kepuasan kerja dan kinerja itu nilainya di atas 0,7 semua, berarti dikatakan reliable. Nah, saya akan memberikan cara bagaimana menghitung nilai construct reliability-nya. Kita buka dulu untuk Excel ya, untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Nah, ini untuk Excelnya. Nah, kita buka juga untuk outputnya. Nah, di sini ya di standardized regression weight
kita copy ya. Ngopinya coba diklik di sebelah sisi sini ya, di luar tabel, kemudian klik kanan, pilih copy. Kita kopikan ke Excel. Nah, di sini ada nilai estimate-nya. Nah, nilai-nilai ini yang nantinya akan kita gunakan ya untuk perhitungan construct reliability. Kita pakai yang cara construct reliability terlebih dahulu. Nah, kita pilih dulu ya. Ini untuk yang komitmen organisasi. Kemudian ada komitmen profesional. Kemudian ada kinerja kerja. Ini warna ini untuk mempermudah saja ya. Di sini. Nah, masing-masing nilai ini nanti akan kita hitung. Ya. Saya kopikan saja ya hasil yang sudah jadi, nanti kita bandingkan. Nanti kita buat lagi ini ya, untuk kontrol saja untuk nilainya apakah sesuai. Ini kita hilangi. Nah, untuk mengisi ini ya yang sum standardized loading, itu berarti sum itu berarti jumlah ya secara keseluruhan dari masing-masing variabel latennya. Nah, jadi ini ya 3,541 ini asalnya dari penjumlahan untuk masing-masing indikator komitmen organisasi. Tinggal kita sum saja, jumlahkan, ditotalkan, hasilnya akan sama. Begitu juga dengan yang komitmen profesional. Kita totalkan untuk yang lain juga. Kemudian terakhir adalah kepuasan kerja. Di sini hasilnya sama ya, ini hanya kebalik saja. Nah, kemudian sum measure error itu caranya 1 dikurangi ini sum standardized-nya di kuadratkan. Nah, di sini masing-masing kita kuadratkan dulu. Ini yang sudah dikuadratkan. Kemudian baru kita menghitung yang measure error-nya. Rumusnya 1
kurangi dengan tadi yang standardized loadingnya dikuadratkan. Nah, semuanya sama, kita tarik saja. Nah, kemudian ini masing-masing variabel latennya kita totalkan. Nah, begitu juga yang ini komitmen profesional yang kita totalkan. Sudah ketemu ya untuk sum measure error. Kemudian yang terakhir adalah construct reliability. Nah, construct reliability tadi dikuadratkan ya, untuk sum standardized-nya dikuadratkan terlebih dahulu. Dan kemudian dibagi sum standardized-nya juga dikuadratkan lagi. Kemudian ditambahkan dengan yang errornya. Nah, hasilnya ini kita tarik saja. Nah, kita lihat ya, ini sudah ada construct reliability-nya, kita bandingkan dengan 0,7 ya, ternyata lebih besar, berarti dikatakan reliable. Nah, yang lain juga ternyata hasilnya semuanya reliable. Ini untuk perhitungan reliabilitas dengan rumus construct reliability. Kalau mau menggunakan AVE juga bisa ya. Nah, di sini. Nah, kalau AVE berarti nilainya di atas 0,5. Jadi standarnya lebih rendah dibandingkan dengan construct reliability. Ini rumusnya juga hampir sama ya. Tinggal di sum ya, sudah dikuadratkan tadi ya. Ini juga yang profesional. Kemudian yang kinerja kerja. Kemudian terakhir yang kepuasan. Nah, kalau untuk sum measure errornya juga sama ya dengan yang tadi, kita copy paste saja.
yang sum square-nya juga. Kita tarik saja. Kita lihat apakah nilainya di atas 0,5. Ini di atas. Nah, hanya yang kepuasan kerja saja yang di bawah 0,5. Sebenarnya kalau dibulatkan pun kita sudah masuk ke 0,5 ya, kalau memang mau dibulatkan. Dari kesimpulan, jadi dikatakan reliable. Ini untuk perhitungan reliabilitas dengan AVE. Kemudian kita menuju ke normalitas data ya. Uji normalitas data dengan normalitas univariat dan multivariat, yaitu menganalisis tingkat normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, masing-masing normalitas data ini ada kriterianya. Kalau univariat itu melihat dari nilai critical ratio-nya atau CR-nya pada kolom skewness ya, bisa dilihat. Nah, untuk melihat tabelnya, kita lihat yang assessment of normality ya, jika diklik di output. Nah, ini bisa dilihat nanti melihat normalitas secara univariat dan multivariat. Kalau univariat berarti nanti lihatnya yang CR untuk skewness, kalau multivariat yang kurtosis. Nah, ini menggunakan tingkat signifikasinya yang 1% atau 0,01. Nah, di sini jika nilai CR-nya itu kurang dari 2,58 disimbolkan bahwa distribusinya normal. Jadi ini menggunakan tabel ya untuk CR di sini. Kita lihat masing-masing untuk CR yang skewness. Di sini untuk CR skewness bisa dilihat semuanya nilainya di bawah 2,5. Hanya satu saja di sini yang ini ya, yang 2,636. Ya, ada yang tidak normal ya. Kalau untuk plus minusnya nggak masalah, tetapi di sini ada angka 1 di sini yang tidak normal. Kemudian ada yang multivariat, melihat nilai CR dari kurtosisnya. Nah, dilihat yang sebelah sini ya, bawah multivariat itu sebesar 2,008. Nah, dilihat kita bandingkan dengan nilainya apakah di bawah 2,58 atau di atas. Ternyata hasilnya di atas 2,58. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa distribusinya memang tidak normal karena nilainya di atas 2,58. Nah, jadi ini saya contohkan untuk yang bagaimana cara menganalisis untuk normalitas datanya. Kemudian berikutnya ada evaluasi outlier. Ya, outlier itu berarti kondisi observasi dari suatu data yang memiliki karakteristik unik berbeda jauh dari observasi yang lainnya. Seperti nilai ekstrim ya, dulu pernah saya contohkan. Nilai ekstrim itu misalkan di satu kelas nilainya ada 80, 90, 100, tiba-tiba ada nilainya 10. Nah, itu termasuk nilai yang ekstrim karena berbeda jauh dengan observasi atau data yang lainnya. Nah, untuk melihat apakah ada data yang outlier, kita menggunakan Mahalanobis distance. Nah, kriteria yang digunakan berdasarkan nilai chi-square, berarti kita menggunakan tabel chi-square pada tingkat signifikasi P-nya ya 0,5
0,001 atau 0,1%. Bisa dilihat di tabel G-square, yaitu sebesar 46,8. Nah, kita bandingkan dengan jumlah variabel indikatornya. Semua nilai Mahalanobis yaitu kurang dari 46,8. Maka disimpulkan tidak ada data yang outlier. Nah, kita lihat di yang di sini square-nya, nilainya di bawah 46,8 semua. Ya, jadi dikatakan tidak ada yang outlier. Berikutnya untuk evaluasi multikolinearitas. Melihat dari nilai determinant of sample covariance matrix, ya, yang sangat kecil menunjukkan indikasi terdapat masalah multikolinearitas atau singularitas. Kita bisa lihat untuk nilainya, ya. Kita lihatnya yang sampel covarian, kemudian pilih yang sampel covarian. Nah, kita lihat pada bagian yang bawah determinant of sample covariance matrixnya sebesar 5,856. Nah, nilai ini di atas jauh dari angka 0. Ya, jadi kalau justru nilainya lebih dari 0, ya, jauh di atas 0, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikol. Tapi kalau determinannya kecil, ya, mendekati 0, dikatakan terjadi multikol. Itu untuk evaluasi multikolinearitas. Kemudian kita menuju ke pengujian hipotesisnya. Pengujian hipotesis kita melihat dari tabel regression weight. Estimate, kita klik, pilih yang regression weight. Nanti di situ ada nilai estimate, ada nilai CR, ada nilai P-nya. Nah, di sini kita lihat untuk yang komitmen profesional terhadap komitmen organisasi. Hati-hati ya, tanda arah panahnya kemana. Nah, ada kriteria pengujiannya. Jika nilai CR lebih dari 1,96, ini didapatkan dari tabel, ya, maka H0 ditolak. Kalau ditolak berarti kesimpulannya justru berpengaruh signifikan. Kalau nilai CR-nya kurang dari 1,96, maka H0 diterima. Kalau diterima, kesimpulannya justru tidak berpengaruh signifikan. Itu kalau menggunakan nilai CR. Kalau kita menggunakan nilai P, itu di bawah 0,05, H0 ditolak, kesimpulannya signifikan. Sedangkan kalau nilai P-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Kalau diterima berarti justru tidak signifikan. Nah, kita lihat yang menggunakan CR terlebih dahulu. Nah, nilainya di atas 1,96 atau di bawah, ya. Nah, bisa dilihat untuk nilainya semuanya di atas 1,96 untuk yang CR. Kita bandingkan juga dengan yang nilai P-nya, apakah di bawah 0,05 atau di atas. Semuanya di bawah 0,05. Berarti kita simpulkan. Nah, dari komitmen profesional ke komitmen organisasi positif, ya, signifikan. Komitmen profesional ke kepuasan kerja dikatakan juga positif signifikan. Komitmen organisasi ke kepuasan juga positif signifikan. Komitmen organisasi ke kinerja kerja signifikan. Dan kepuasan kerja ke kinerja itu signifikan. Berarti kelimanya di sini semuanya signifikan semua. Nah, untuk melihat pengaruhnya jumlah langsung dan tidak langsung, nanti bisa dilihat di nilai direct indirect-nya. Nah, kemudian untuk memastikan, ya, apakah memang di sini kan ada variabel mediasinya, ya, karena ada perantara, ada jalur, ya, path analysis, pasti situ ada variabel intervening-nya. Nah, untuk melihat apakah memang sebagai variabel intervening atau bukan, kita menggunakan rumus Sobel test. Nah, rumus ini sudah saya jelaskan di materi
di pet analysis ya yang menggunakan SPSS ya. Untuk mempermudah juga kalian bisa menggunakan kalkulator yang browsing di internet ya. Jadi saya tidak mengulangi lagi untuk materi yang ini, nanti silakan bisa dihitung sendiri. Nah, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada kekurangan, nah mohon diberi masukan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.